sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisab yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada lahul khairu fid din wa hadahu sabilal muhtadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Rabu sore, para ibu hajjah, para ustadzah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan pembacaan zikir-zikir surah Yasin yang tadi sudah dibawakan dan juga apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan tentang waktu-waktu sholat disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu atas orang-orang mukmin kitaban mawquta, adalah kewajiban mawquta yang ada waktunya. Memang sudah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah. Secara garis besar di Al-Quran disebutkan ketentuan waktu-waktunya. Jadi nggak boleh seenaknya, nggak boleh kita menentukan waktu sendiri untuk sholat kita, nggak boleh. Sudah ditentukan waktu-waktunya secara umum, secara global dalam Al-Quran. Nah kemudian waktunya ditentukan secara khusus lagi, lebih detail lagi. Ini dituntun oleh Rasulullah SAW dalam contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, pembahasan tentang waktu sholat yang rinci, yang dijelaskan mana waktu zuhur mulai dari kapan, kemudian waktu asar mulai dari kapan sampai kapan waktunya, ini dijelaskan dalam pembahasan kita yang berikut ini. Memang waktu-waktu sholat ini ada waktu-waktu yang pembahasannya dalam kitab-kitab pasti dimulai dari sholat zuhur. Dulu bu makan apa? Makan biar gak ngantuk. Dulu saya diajarin sama guru saya, tapi ini mah hanya buat mudah-mudah aja, buat memudahkan
hafalan kita. Islam itu katanya kepanjangan dari sholat itu katanya. Islam, ya zaman ibu dulu SD tuh diajarin. Tapi kayaknya saya sama ibu beda angkatan, mudaan saya kayaknya. Tapi ngajarnya sama. Islam I-nya Isya pasti, sinnya S-nya subuh, lamnya lohor, itu orang Sunda itu mah lohor. Kalau lohor mah nggak pakai azan, nggak adan. Lain azan tapi adan. Lohor, L-nya, A-nya asar, terus mimnya maghrib. Mulainya dari isya dulu kalau nama Islam. Ini cuma buat memudahkan hafalan kita dulu waktu diajarin sama guru. Dan juga bukan lohor juga, zuhur pakai bo atau pakai z, zuhur, zh kalau dijadikan huruf Latin jadinya z sama h. Namun pembahasan dalam kitab-kitab fikih mulainya pasti dari sholat zuhur. Waktu zuhur kapan? Kemudian waktu asar kapan? Pasti mulainya dari sholat zuhur. Ini mengikuti yang dicontohkan oleh malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad ini diajarkan waktu-waktu sholat diajarkan oleh malaikat Jibril. Oleh karenanya pembahasan kitab-kitab fikih seperti kitab yang kita ada di depan kita ini pasti mulainya waktu zuhur dulu. Dan kitab-kitab yang lain di Safinah juga yang kita udah hatam kemarin bolak-balik Bu ya. Safinah lagi udah hatam. Kemudian di Fathul Qorib pasti mulainya zuhur dulu. Kemudian di Fathul Mu'in pasti mulainya waktu zuhur dulu. Karena memang Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril waktu-waktu sholat itu mulainya dari sholat zuhur. Pernah saya sampaikan kemarin bahwa 27 Rajab Isra Mi'raj, Rasulullah selesai Mi'raj kemudian kembali lagi ke Masjidil Haram, kembali lagi ke Makkah. Belum ada malaikat Jibril sampai waktu subuh habis, malaikat Jibril belum datang. Jadi subuh tanggal 27 Rajab setelah Mi'raj, Rasulullah belum diajarkan sholat subuh, belum juga diajarkan cara-cara wudhu. Baru zuhur malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, kemudian diajarkan wudhu, kemudian diajarkan sholat zuhur, dan seterusnya. Hadisnya panjang. Ini hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas. Ini hadis yang paling sahih tentang waktu-waktu sholat secara detail. Yang bisa kita ambil dari sini pelajaran antara lain bahwa pengetahuan agama itu pasti harus belajar Bu. Sekelas Nabi Muhammad aja itu harus ngikutin contoh. Siapa contohnya tadi Bu? Malaikat Jibril. Jadi tetap ada yang namanya berguru tuh ada, yang namanya meniru guru itu harus ada. Saya dari guru saya dari gurunya lagi, guru dari gurunya lagi, harus begitu. Kita sekolah juga begitu, dari SMP, SMA sampai kita kuliah, tetap yang namanya berguru itu harus minta tanda tangan dosen tuh harus. Sepinter apapun kita ya tetap harus begitu. Nabi Muhammad kurang pintar apa coba, tapi tetap Nabi Muhammad mencontoh atau meniru yang diajarkan oleh Jibril. Kenapa harus demikian? Karena untuk melatih diri kita yang belajar supaya kita itu nggak sombong. Kalau kita belajar nggak punya gurunya, nanti jadinya sombong. Kenapa? Ya nggak pernah silaturahim ke rumah gurunya. Kenapa nggak pernah silaturahim? Nggak punya guru. Gurunya dari syekh, namanya Syekh YouTube, atau dari kiai, namanya Kiai Google, atau dari Eyang Putri Putri Talk, yang Putri TikTok. Nah itu diajarinnya dari situ, nggak pernah silaturahim dia kepada gurunya, akhirnya ngerasa paling tahu, belajarnya cuma dari Google, dari YouTube. Ya akhirnya ya sesat, benar-benar sesat udah. Beda kalau berguru. Jadi berguru harus. Nabi Muhammad saja sekelas itu masih meniru apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Ini hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran sholat saat Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril cara-cara sholat.
Cara-cara sholat ini ada dalam pembahasan yang akan kita baca berikut ini. Sama-sama kita awali pembacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Awqatus sholati. Yadkhulu waktu zuhri min zawali syamsi ila ayyasira dillu kullu syai'in mithlahu wa zada qalilan wa yadkhulu waqtul asri min huruji waqti dhuhri ila ghurubi syamsi ila akhirin naskhi, sampai akhir naskah. Kita coba artikan. Awqatus sholati, waktu-waktu sholat. Yadkhulu waktu dhuhri, masuklah waktu duhur. Waktu duhur masuk min zawali syamsi, mulai dari condongnya matahari, ila ayyasira, hingga jadilah dillu kulli syai'in, bayangan segala sesuatu, mithlahu, sepadan dengan sesuatu itu. Hingga bayangan segala sesuatu sepadan dengan sesuatu itu. Waktu zuhur masuk mulai condongnya matahari hingga bayangan segala sesuatu itu menjadi sama dengan bayangan itu. Sama dengan bayangan itu. Wazada qalilan, dan bertambah sedikit. Pertama yang dibahas waktu zuhur. Kenapa? Karena memang malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad sholat zuhur dulu. Hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas ini, Rasulullah mengatakan, ammani Jibrilu marrotaini, malaikat Jibril menjadi imam untukku. Malaikat Jibril ngimamin aku, kata Nabi. Kata Nabi, malaikat Jibril mengimami aku di Masjidil Haram 2 kali. Ini bukti, dan dimulainya dari sholat zuhur. Bagaimana sholat zuhur? Sholat zuhur itu mulainya ketika bayangan segala sesuatu itu, bayangan segala sesuatu, sholat zuhur mulainya itu dari matahari condong. Artinya condong ke sini, condong ke arah barat. Contoh begini, apabila ada bendanya mik nih Bu, pernah saya jelaskan mungkin. Ini matahari dari timur ke barat. Kalau matahari jalan dari timur ke barat begini, pas di atas kepala ada bayangannya nggak Bu? Nggak ada pasti. Nah, ketika sudah condong ke arah barat, maksudnya kalau matahari sudah condong ke arah barat, ke sini, ada nggak bayangan di sini? Ada. Disitulah sudah masuk waktu zuhur. Kalau masih pas di atas kepala, boleh juga miring sedikit, karena matahari itu waktu-waktu tertentu seperti bulan sekarang. Ini bulan-bulan Juli dan Juni, ini lagi arahnya lagi ada sebelah utara. Jadi nggak pas di atas kepala kita sini, tapi tetap dia begini, tetap begini. Nah, waktu di sini belum. Waktu di sini belum jadi zuhur, tapi ketika matahari sudah condong ke sini dikit aja, maka sudah masuk waktu zuhur. Kalau masih pas di atas kepala, maka belum masuk waktu zuhur. Bahkan haram hukumnya sholat pas di sini. Kalau sudah lewat dikit aja, udah masuk waktu zuhur, baru boleh ada sholat di situ. Yang keharaman tadi saya sebutkan, ketika matahari pas di atas kepala atau pas di atas dillul istiwa atau bayangan yang persis di atas bendanya, haram sholat kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat boleh semua. Mulai masuk waktu zuhur ketika itu, ketika bayangan atau ketika matahari mulai condong ke arah barat, maka masuklah waktu zuhur. Sampai kapan batasnya? Hingga bayangan segala sesuatu itu sepanjang sesuatu tersebut. Kalau saya contohkan seperti ini misalnya, kalau saya contohkan, ini matahari di sini. Kalau condong ke arah barat ke sini, bayangannya berarti di arah mana Bu? Timur sini. Kalau mataharinya makin ke sana, bayangannya makin panjang nggak Bu? Makin panjang. Terus sampai bayangan gelas ini
sepanjang gelas. Kalau gelasnya ini 15 cm, bayangannya sudah 15 cm, maka sudah habis waktu zuhur. Tambah lagi, misalnya sudah 15 cm, tambah dikit, maka masuklah waktu asar di situ. Jadi bayangannya sudah sepanjang, bendanya itu habislah waktu zuhur. Mulai masuk waktu asar ketika sudah tambah sedikit. Jadi matahari sudah jalan lagi dikit, maka sudah ada panjang bendanya sedikit, itu sudah masuk waktu asar. Mulai masuk waktu asar. Ini disebutkan di sini, wa yadkhulu waqtul asri, dan masuk waktu asar, min khuruji waqti dhuhri, mulai dari keluarnya waktu zuhur, ila ghurubis syamsi, hingga terbenamnya matahari. Waktu asar itu kapan? Waktu asar ketika waktu zuhur habis. Dan waktu zuhur condong sedikit waktu zuhur. Terus seperti ini. Nah, kira-kira di sini. Kira-kira di sini, maka sudah sepanjang bendanya. Lewat dikit, makin panjang bayangannya, lebih panjang dari bendanya, maka sudah masuk waktu asar. Ini mulai masuk waktu asar. Terus kalau matahari terbenam sini, di sini Bu, terbenam, ini sudah terbenam, namanya habis waktu asar. Udah habis waktu asar. Biasanya saat matahari terbenam, Anda ini matahari, kemudian terbenam, kalau kita lihat di sini mah udah ini semua ya, rumah-rumah nggak kelihatan udah. Kalau kita lihatnya di laut, namanya sun, apa? Sunlight, sunset, sunset. Waktu kita di laut sunset, ya seperti itu. Lingkaran mataharinya sudah hilang, tapi masih menyisakan cahaya. Cahayanya biasanya merah atau jingga biasanya. Itu kalau sudah masuk mataharinya sudah terbenam, habis waktu asar. Disinilah mulai masuk waktu maghrib. Jadi maghrib di awal belum gelap. Maghrib di awal masih kelihatan, ada cahayanya di sebelah barat tuh masih kelihatan. Ini mulai masuk waktu maghrib. Waktu asar habis dan masuklah waktu maghrib. Wa yadkhulu waqtul maghribi min ghurubi syamsi, dan masuk waktu maghrib mulai dari terbenamnya matahari, ghurub, mulai dari terbenamnya matahari, ila ghurubi syafaqil ahmari, hingga hilangnya mega merah atau ufuk merah. Mega itu ya cahaya, atau mega itu ya langit atau awan yang kelihatan karena matahari, itu mega merah. Waktu maghrib mulai dari hilangnya matahari sampai hilangnya mega merah. Waktu maghrib masuk, matahari sudah hilang, terbenam, udah habis, benar-benar lingkarannya udah gak kelihatan, menyisakan warna. Biasanya warnanya jingga atau kemerah-merahan seperti itu. Terus kalau matahari ini dari penglihatan kita di bumi, dari penglihatan kita di sini, sesuai dengan penglihatan kita, kan mataharinya yang jalan, meskipun sebenarnya buminya yang muter. Betul nggak Bu? Ya, pernah Ibu melihat bumi muter? Ya, vertigo, 7 keliling. Kelihatannya matahari yang jalan, padahal sebenarnya bumi muter. Bumi yang muter. Nah, matahari ketika terbenam masih terlihat nih cahaya merah atau jingga. Ini sudah mulai masuk waktu maghrib. Lama-kelamaan terus terbenam makin ke dalam, hilang warna merah, mulai hitam itu. Ini yang disebut dengan awal waktu malam. Hitam semuanya, udah nggak ada cahaya merah lagi, udah hilang. Awal waktu malam. Awal waktu malam ini bahasa Arabnya isya. Awal waktu malam. Makanya disebut dengan sholat isya. Waktu maghrib habis, masuklah waktu isya. Jadi di sini disebutkan waktu isya kapan mulainya? Wa yadkhulu waqtul isya'i,
dan masuklah waktu isya min ghurubi syafaqil ahmari, mulai dari terbenamnya mega merah, ila tulu'il fajris shadiq, hingga munculnya fajar sungguhan atau fajar shadiq, hingga munculnya fajar sungguhan atau fajar shadiq. Waktu isya mulai dari hilangnya mega merah hingga munculnya fajar sungguhan. Mega merah sudah hilang tadi, jadi langit sudah hitam, mulai jadi hitam semuanya. Ini awal masuk waktu isya. Karena isya dinamakan dengan isya, sholat itu dinamakan dengan isya karena memang sholatnya di waktu awal malam, di mana awal hitam, udah tidak ada sisa-sisa merah lagi. Isya mulai masuk waktunya di situ. Sampai kapan batas waktu sholat isya? Sampai terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari, terbitnya fajar. Apa itu Bu Fajar? Anaknya siapa Fajar? Fajar itu awal hari, itu namanya fajar. Kalau isya awal malam, kalau fajar awal hari. Kalau isya ini awal malam, tandanya hitam, merah-merah di ufuk barat udah hilang. Kalau awal hari tandanya itu putih, adanya di sebelah timur. Matahari belum muncul Bu, kelihatan Bu? Bu, kelihatan kagak mataharinya? Ya belum muncul. Nah matahari belum muncul, masih di sini nih, masih jauh lah, masih jauh. Kira-kira itu saya pernah hitung, kira-kira dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari itu 1 jam 10 menit kira-kira. Dari terbitnya fajar, maksudnya waktu subuh, sampai habis waktu subuh 1 jam 10 menit. Mulai Allahu Akbar. Kalau sekarang udah enak, udah ada penghitungan waktu melalui ilmu hisab. Begitu azan itu berarti sudah ada fajar. Ini waktunya sekira-kira 1 jam lebih, baru nanti keluar matahari. Tapi jauh sebelum itu, 1 jam sebelumnya, walaupun matahari belum kelihatan, ini langit yang ada di sebelah timur sudah mulai putih, sudah mulai ada cahaya terang. Inilah yang disebut dengan awal hari atau fajar. Disebut dengan fajar shadiq. Kadang ada juga orang anaknya namanya fajar shadiq. Ada Bu? Ada. Karena memang brojolnya saat itu. Keluarnya waktu itu, waktu subuh. Pengen namain subuh, takut ini banyak samaannya. Ada fajar shadiq aja cakap, fajar shadiq. Ya fajar shadiq itu waktu subuh mulai. Fajar shadiq itu artinya fajar sungguhan, karena ada fajar bohongan. Fajar bohongan, kalau fajar shadiq munculnya ini di ufuk sebelah timur. Fajar sungguhan ini munculnya dia terang putih dan garisnya ini horizontal gini. Jadi garisnya horizontal, kelihatan dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Jadi manjang begini fajar sungguhan. Kalau fajar kadhib atau fajar bohongan, terang juga, tapi habis itu hilang lagi. Fajar kadhib itu waktu kita sahur, jam-jam 3:30 itu kelihatan udah ada yang terang. Cuma bentuknya bukan dari bukan dari selatan ke utara, tapi bentuknya begini vertikal. Jadi kalau yang saya ini bentuknya membujur, membujur namanya. Kalau ini melintang, fajar kadhib atau fajar bohongan ini melintang dari timur ke barat. Kelihatan cahayanya, cuma habis itu hilang. Ini waktu sahur biasanya fajar kadhib. Ini bukan waktu subuh. Nanti waktu subuh, waktu cahayanya di timur kelihatan melintang dan membujur dari utara ke selatan. Itulah masuk waktu subuh, dan habislah waktu isya di situ. Waktu isya habis, waktu subuh mulai masuk. Kapan waktu subuh berakhir? Kemudian di sini wa yadkhulu waktu subhi,
masuk waktu subuh min tulu'il fajri shadiqi, dari terbit atau munculnya fajar shadiq. Waktu subuh masuk mulai dari munculnya fajar sungguhan ila tulu'i syamsi, hingga terbitnya matahari, hingga terbitnya matahari. Fajar shadiq muncul kira-kira 1 jam lebih sebelum matahari muncul. 1 jam sebelumnya sudah ada fajar, itu sudah ada cahaya awal hari. Fajar itu awal hari, putih di sebelah timur. Lama-kelamaan matahari naik jadi kuning, udah nggak putih lagi, jadi kuning. Kemudian naik lagi merah jingga kayak maghrib, merah jingga lagi. Nah setelah itu, setelah merah jingga baru keluar lingkarannya. Ketika lingkaran matahari sudah kelihatan, maka habis waktu subuh. Di situ habis waktu subuh. Ini diajarkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengimami Nabi Muhammad 2 kali, Bu. Berapa kali, Bu? 2 kali. Hari pertama Nabi Muhammad jadi makmum, hari kedua juga jadi makmum, cuma waktunya beda. Hari pertama Nabi Muhammad diimami oleh Jibril sholat zuhur pas ketika matahari sudah condong. Kemudian sholat zuhur di hari kedua itu tidak pas, tapi ketika matahari sudah benar-benar ke arah barat, kemudian bayangan benda sudah hampir sama dengan bendanya. Artinya boleh sholat di sini di awal-awal waktu, boleh juga sampai di akhir waktu sini. Jadi ada dua artinya, supaya umatnya tahu. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya supaya umatnya tahu bahwa waktu yang dimaksud waktu sholat bukan hanya 1 itu doang. Di hari kedua malaikat Jibril mengimami, tapi sholatnya udah hampir masuk waktu asar. Berarti sholat rentang waktu zuhur itu ada di antara 2 waktu itu, yaitu waktu awal ketika matahari baru saja condong hingga. Maka pengertiannya di sini, pengertian di kitab dan juga pelajaran-pelajaran fikih yang lain dibuat antara waktu ini sampai waktu ini, karena memang Nabi Muhammad sholatnya 2 kali diimami oleh Jibril. Hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu, untuk menunjukkan bahwa waktu zuhur ini mulai dari matahari awal sekali condong, kemudian sampai matahari bayangannya sudah hampir sepanjang bendanya, hari kedua. Waktu asar di hari pertama Nabi Muhammad makmuman dengan malaikat Jibril. Kapan waktunya? Saat bayangan benda itu sepanjang bendanya sedikit, lebih sedikit. Contohnya tadi di sini mataharinya sudah, bayangan sudah sepanjang bendanya, lebih sedikit di hari pertama. Kemudian di hari kedua Nabi Muhammad jadi makmum lagi, imam malaikat Jibril tetap. Ini sholatnya ketika matahari sudah mulai menguning, artinya sudah sore betul, jadi sudah jam-jam 5-an lah. Ini menunjukkan bahwa bahkan lebih, sudah jam-jam ya udah menjelang terbenam. Kalau sudah mulai menguning itu artinya sudah mulai hampir masuk waktu maghrib, hari kedua. Inilah batas waktu di antara imaman yang pertama atau jamaah pertama dengan jamaah yang kedua. Ini merupakan batas waktu awal dan akhir sholat maghrib. Di hari pertama Nabi Muhammad sholat, dan di hari kedua sama, yaitu saat matahari terbenam. Jadi waktu maghrib cuma 1. Waktu maghrib cuma 1. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Namun ada hadis lain di mana Rasulullah mengimami seseorang yang bertanya waktu maghrib, suruh ikut sama Rasulullah. Ada yang bertanya begitu, akhirnya Rasulullah jamaah, dan Rasulullah sholat maghrib itu di waktu yang kedua. Kapan itu? Waktu ikhtiar atau waktu boleh memilih, di mana sudah lewat jauh dari maghrib tapi belum masuk isya. Ini pendapat yang dipegang kebanyakan ulama. Waktu maghrib tetap punya
rentang waktu mulai dari terbit maghrib sampai menjelang hilangnya mega merah di ufuk barat. Ada masih rentang waktu. Ini pendapat ulama yang mayoritas dan juga merupakan kaul jadidnya Imam Syafi'i. Kemudian waktu Isya. Waktu Isya juga di hari pertama Nabi Muhammad jadi makmum, itu sholat di awal waktu Isya, yaitu di awal malam, saat matahari sudah hilang betul-betul dan malam mulai gelap pertama kali, awal malam. Kemudian di hari kedua Nabi Muhammad makmuman, sholat Isya-nya ini jam kira-kira belum ada jam waktu itu, kira-kira jam 3:30, yaitu saat fajar kadhib tadi. Ini menunjukkan bahwa ada waktu rentang waktu di mana kita boleh memilih di mana yang paling utama atau di mana yang bisa kita lakukan jika kita bisa melakukan sholat itu. Kemudian hari pertama sholat subuh. Hari pertama sholat subuh Nabi Muhammad makmuman dengan malaikat Jibril ini di awal waktu subuh, yaitu ketika fajar baru saja muncul. Tapi di hari kedua Nabi Muhammad makmuman ini sudah menguning, artinya udah hampir siang. Ini menunjukkan bahwa antara setiap waktu sholat ini punya rentang waktu, jadi nggak harus di awal waktu. Meskipun tetap amalan yang paling utama adalah sholat di awal waktu tetap. Cuma kita boleh juga, andai belum sempat di awal waktu, boleh juga kita di waktu yang pertengahan. Karena memang ada waktu utama, waktu fadilah namanya. Waktu fadilah di awal waktu. Kemudian setelah waktu fadilah ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini waktu yang terpilih. Setelah waktu fadilah atau waktu yang utama, ini ada waktu terpilih, bagus juga. Waktu terpilih untuk sholat asar misalnya. Ini jam setelah lewat waktu fadilah, setelah lewat awal waktu sampai matahari menguning. Itu waktu terbaik juga. Nah, kemudian ada waktu boleh. Boleh itu kapan? Ketika matahari sudah menguning di sana, udah nggak, cahayanya udah nggak putih lagi tapi udah kuning. Ini waktu boleh atau waktu jawaz. Tapi ada waktu jawaz bikarohatin atau ada waktu boleh tapi makruh hukumnya. Apabila kita bisa tapi kita akhirkan dan sholatnya itu sudah benar-benar matahari menguning dan sudah mulai berubah merah, tapi masih ada mataharinya, masih sempat. Ada satu lagi waktu namanya waktu haram. Kapan itu waktu haram? Waktu haram itu saat kita takbiratul ihram, belum selesai sholat asar, tahu-tahu udah maghrib. Tetap itu jadinya sholat ada atau tetap itu jadinya sholat bukan utama, cuma haram kalau sengaja melakukan itu. Sholat kita bagaimana ya? Sholat kita tetap sholat adaan, sholat yang bukan qadha, karena memang takbiratul ihram kita masih di waktu asar, belum terbenam matahari. Ya, kadang-kadang ngamalin ya jidah. Kadang-kadang saya ngamalin kenapa? Baru banget salam, toto udah maghrib aja. Rasanya penkiamat nih, waktu udah cepet banget jalannya. Baru banget salam, toto udah habis waktu. Asal takbiratul ihram kita masih di waktu sholat, maka itu disebut sholat ada, bukan sholat qadha. Kalau ada uzur maka nggak dosa, tapi kalau tanpa uzur memang lalai, dosa. Mengakhirkan waktu sampai waktu tahrim itu haram hukumnya. Ini yang disebutkan di sini waktu-waktu sholat secara detail 5 ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran hanya global atau hanya bersifat umum, jadi tidak detail. Di Al-Quran itu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. 3 waktu sholat doang, 3 waktu sholat. Kemudian tadi yang sesungguhnya sholat itu atas orang-orang mukminin adalah
kewajiban yang diwaktukan begitu secara umum. Namun setelah ada hadis ini atau setelah ada contoh dari Nabi Muhammad SAW saat diimami oleh Jibril, maka jadilah waktu sholat ini lebih detail lagi. Karena kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Itu ketetapan Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, mulai waktu-waktunya, kemudian syarat-syaratnya, menutup aurat, menghadap kiblat dan lain sebagainya, bersih dari hadas dan najis, juga rukun-rukunnya, baca Fatihah, ruku dan lain sebagainya. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah SAW. Subuh itu disebut dengan subuh karena memang subuh itu artinya pagi, sobah itu artinya pagi. Atau kadang disebut dengan sholat fajar karena memang dia adalah fajar. Fajar itu awal hari. Zuhur, kenapa disebut dengan zuhur? Zuhur itu zohir. Zohir itu artinya jelas. Pernah dengar istilah zohir batin, Bu? Zohiron wa batinan. Kalau kita bilang lahir batin, zohiron wa batinan itu artinya yang zohir yang kelihatan dan yang batin yang nggak kelihatan. Yang zohir contoh ibadah ya kita ini sholat, ngaji, zohir kelihatan, ibadah zohir. Ada yang batin. Yang batin ini ikhlas, iman, ridho nggak kelihatan. Kelihatan Ibu pernah lihat ridho, Bu? Ada ridho Roma. Nah, ada ridho lama ada. Gak pernah kelihatan yang namanya ridho. Ikhlas aja gak kelihatan. Ikhlas adanya dia namanya batin. Nah, kalau zohir kelihatan. Zuhur kenapa disebut dengan zuhur? Karena dia nyata kelihatan pelaksanaannya waktu matahari terang benderang atau tengah hari, di tengah hari. Asar disebut asar karena asar itu artinya semasa. Kalau orang semasa yang hidup satu masa itu kan berarti berdampingan dengan orang lain atau berbarengan. Kenapa asar disebut dengan asar? Karena memang bayangan dengan bendanya seperti berdampingan, sama panjangnya, maka disebut dengan muasarah atau sebanding dan berdampingan, muasarah. Maghrib disebut dengan maghrib karena terbenamnya matahari. Gorobah itu artinya ya guruban. Goroba ya guruban itu artinya terbenam. Kenapa disebut maghrib sholatnya? Karena itu adalah sholat saat terbenamnya matahari. Isya disebut isya karena isya awal malam, maka disebut dengan sholat awal malam, sholat isya. Ini udah jadi istilah kita. Sholat subuh, jadi nggak usah diartikan sholat pagi, nggak usah diartikan sholat tengah hari, jangan. Ya udah pakai istilah yang sudah baku dalam fikih aja. Waktu-waktu sholat yang 5 ini sudah diajarkan oleh Rasulullah dan tinggal kita mengamalkannya saja. Nah, kemudian ada beberapa waktu makruh, diantaranya di setiap sholat itu ada waktu makruh kecuali zuhur. Di zuhur tidak ada waktu makruh. Sholat subuh waktu makruhnya itu ketika sudah menguning dan menjelang matahari terbit, udah akhir banget makruh. Kalau sampai nggak kebagian, artinya belum salam atau matahari terbit, maka jadinya waktu haram. Tapi kalau masih bagian namanya waktu makruh. Sholat zuhur tidak ada waktu makruhnya. Sholat asar ada waktu makruhnya. Ketika matahari sudah menguning dan sudah hampir mendekati terbenamnya matahari, waktu makruh. Sholat maghrib juga begitu. Di akhir waktu itu waktu makruh. Sholat isya juga ada makruhnya, Bu. Sholat isya itu mulai makruh ketika ada fajar kadhib, kira-kira waktu sahur 3:30 atau jam 4, udah dikit lagi subuh, maka itu waktu makruh untuk sholat isya. Baiknya jangan di situ. Ya baiknya paling baik di awal waktu, atau kalau nggak bisa ya jam-jam 8:30 yang bagus. Kalau belum bisa juga 8:30 masih repot, masih banyak murid belum pada pulang ya, Po. Ya nanti
Nanti-nantian pengen sholat ntar aja setengah 11. Setengah 11 diajak jalan sama bapaknya, jalan-jalan dulu nggak apa-apa, muter-muter. Yang penting yang penting jangan jam setengah 4, itu udah waktu makruh. Setiap waktu sholat ada waktu makruhnya kecuali zuhur. Al-awqatul lati tahrumus sholatu fiha, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.